Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dapoli Lapsor, MPM 24520024. Hari ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang masalah lingkungan hidup Indonesia menghadapi era globalisasi. Masalah lingkungan adalah segala bentuk gangguan atau kerusakan terhadap alam yang disebabkan oleh aktivitas manusia atau faktor alam yang berdampak negatif terhadap ekosistem, makhluk hidup, dan kualitas hidup manusia. Era globalisasi adalah masa ketika hubungan antar negara, antar individu, dan antar budaya menjadi semakin terbuka dan terhubung satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, teknologi, informasi, budaya, dan politik, berkat kemajuan teknologi dan komunikasi. Dasar pengolahan lingkungan hidup di Indonesia. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas keluarga. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Merdonsa, NPM 24520033. Baiklah, saya sini akan melanjutkan penjelasan masalah lingkungan menghadapi era globalisasi. Dimensi pembangunan berkelanjutan. Produksi industri selama beberapa dekade yang lalu telah meningkat dengan pesat. Demikian pula tingkat pendapatan per kapita di beberapa kelompok negara di dunia telah meningkat dengan pesat pula. Prestasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut di atas diiringi pula dengan tekanan-tekanan yang maha dahsyat pada daya lingkungan hidup. Pertumbuhan industri di Eropa telah menimbulkan pencemaran udara yang mengundang timbulnya hujan asam yang merusak hutan, danau, serta peninggalan-peninggalan yang bernilai seni. Seperti kerusakan hutan diakibatkan oleh industri dan pembukaan hutan untuk lahan pertanian. Selain itu, pembakaran bahan bakar fosil yang terus-menerus telah mengirim karbon dioksida dalam jumlah yang besar ke dalam atmosfer yang secara perlahan meningkat suhu bumi. Akibat dari efek rumah kaca ini, diramalkan di masa akan datang terjadi peningkatan suhu global bumi, sehingga menimbulkan akibat naiknya permukaan laut yang pada gilirannya akan membanjiri kota-kota pantai dan merusak perekonomian berbagai bangsa. Hak masyarakat atas lingkungan hidup sehat. Seperti halnya di negara berkembang pada umumnya, bagi di Indonesia, masalah pencemaran lingkungan sebagai gangguan terhadap tata kehidupan manusia. Faktor yang menjadi penyebab adalah peningkatan jumlah penduduk yang pesat, pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, pemanfaatan teknologi yang tidak sesuai dengan kondisi alam yang ada, serta pola perilaku manusia terhadap alam. Di sini peran masyarakat dan pemerintah sangat mendasar untuk mewujudkan keseimbangan antara pemanfaatan alam satu sisi dan upaya perbaikan alam pada sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Malik Irfan Saputra, M 24520028. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari masalah lingkungan terhadap era globalisasi. Hak masyarakat atas lingkungan hidup sehat. Hak masyarakat berkait dengan peran serta masyarakat untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat didasari atas hal sebagai berikut. 1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan atau keberatan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan yang berpikiran dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. 4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dengan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revika Septiandi, NPM 245200019. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari yang sebelumnya. Posisi Indonesia dalam dimensi lingkungan hidup global. Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra, dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu, Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan, keanekaragaman hayati, dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dalam pengolahan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara, berdasarkan wawasan Nusantara. Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya kesediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman dan manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati. Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata. Sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan menurun yang akhirnya menjadi beban sosial. Kesimpulan dari presentasi kami adalah bahwasanya lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk yang menjadi inti di dalamnya, manusia dengan perilakunya. Kesemuanya itu mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia sebagai subjek serta makhluk hidup lainnya. Sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk jurnalnya yaitu masalah lingkungan hidup Indonesia menghadapi era globalisasi, yang ditulis oleh Rusdianto, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH, Habaring, Hurul Sampit, Kalimantan Tengah, dan terdiri dari 13 halaman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.